Pak Prabowo kemarin resmikan terowongan toleransi dari Masjid Istiqlal ke Gereja Katedral. Maaf ya Pak Prabowo, Indonesia tidak butuh simbol-simbol kosong. Yang Indonesia butuh adalah negara hadir pada kasus intoleransi. Karena realita di lapangan jauh dari kata toleransi Pak. 8 Desember 2024, pelarangan ibadah Natal di Perumahan Ciptagraha Permai Kabupaten Bogor. 2 Desember 2024, pelarangan latihan nyanyi Natal di Bulukumba Sulsel. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Keren saudara dan saya sehat-sehat selalu, amin. Deretan gereja dan Kristen diusir oleh orang-orang yang mengaku diri beragama dan bertuhan. Dan mereka mengklaim diri agama mereka agama damai dan agama toleran. Tetapi sikap hidup mereka tidak mencerminkan orang-orang yang sudah beragama dan bertuhan. Berikut seorang tokoh agama Islam sebagai aktivis media sosial yang terus menyuarakan keadilan bagi agama Kristen yang seringkali mengalami intimidasi dari para intoleransi, yaitu Permadi Arya atau Abu Janda. Oleh karenanya, kita akan menyimak kasus yang dipaparkan oleh Abu Janda terkait dengan pengusiran ibadah Kristen di Indonesia. Inilah dia videonya yang di tahun 2024 ini. Pak Prabowo kemarin resmikan terowongan toleransi dari Masjid Istiqlal ke Gereja Katedral. Maaf ya Pak Prabowo, Indonesia tidak butuh simbol-simbol kosong. Yang Indonesia butuh adalah negara hadir pada kasus intoleransi. Karena Pak Prabowo kemarin resmikan terowongan toleransi dari Masjid Istiqlal ke Gereja Katedral. Maaf ya Pak Prabowo, Indonesia tidak butuh simbol-simbol kosong. Yang Indonesia butuh adalah negara hadir pada kasus intoleransi. Karena realita di lapangan jauh dari kata toleransi Pak. 8 Desember 2024, pelarangan ibadah Natal di Perumahan Ciptagraha Permai Kabupaten Bogor. 2 Desember 2024, pelarangan latihan nyanyi Natal di Bulukumba Sulsel. 16 November 2024, ancaman bom di acara wisuda Universitas Katolik Unpar Bandung. 1 Oktober 2024, penolakan Gereja Kanaan di Pondok Raya Tangsel. 22 September 2024, pelarangan ibadah Minggu di Perumnas 2 Bekasi Selatan. 20 September 2024, demo penolakan Sekolah Kristen Gamaliel di Kota Parepare Sulsel. 2 September 2024, pembongkaran gereja jemaat GBI di Damasraya Sumbar. 1 Agustus 2024, percobaan bom gereja di Kota Malang. 3 Juli 2024, pelarangan festival kuliner non-halal di Kota Solo, Jateng. 1 Juli 2024, pelarangan ibadah jemaat GPDI di Tarik Sudiwarjo oleh Kepala Desa. 8 Mei 2024, pembubaran doa di Perumahan Cireme Indah, Kota Gresik. 5 Mei 2024, penganiayaan dan penusukan mahasiswa dan mahasiswi Katolik yang sedang doa rosario oleh oknum RT dan warga di Pamulang. 16 April 2024, persekusi rumah doa di Pandeglang, Banten. 28 Maret 2024, pembubaran ibadah Minggu dan pencopotan papan gereja GKII di Semboja Kaltim. 24 Maret 2024, pembubaran ibadah Minggu jemaat Tesalonika di Teluk Naga, Tangerang. 17 Maret 2024, pelarangan ibadah Minggu di rumah oleh warga di Jalan Sagabunar, Balaraja, Tangerang. Dan 25 Februari 2024, penyulitan izin ibadah jemaat GKI Bajem Ciracas oleh oknum RT RW. Saya bisa kasih lagi data tahun 2023 kasus intoleransi sama parahnya dengan 2024 Pak. Saya Permadi, Wakil Ketua Sekber, Sekretaris bersama Koordinator Nasional Relawan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Terima kasih Pak. Tokoh agama dan Tuhan pendeta saudara-saudara, selama saya menjadi atau menjabat jadi gembala sidang, saya tidak pernah mengajarkan hal-hal yang buruk kepada teman-teman, kepada jemaat. Dan pada hari ini tujuan kami mau mengadakan ibadah perayaan Natal. Tapi apa jadinya saudara-saudara? Ketika kami sudah menyediakan tempat untuk bisa beribadah secara khusus, secara kusuk di tempat kami, dan kami sudah mempersiapkan itu semuanya. Sebagai warga negara yang baik, saya sudah menyampaikan pemberitahuan kepada RT setempat, kepada kepolisian, kepada Koramil, bahwa hari ini jam 15.00 kami akan mengadakan ibadah Natal dengan
jemaat sendiri dan undangan, termasuk juga saudara-saudara yang ada. Tetapi apa jadinya saudara? Sampai saat ini kami atau jemaat yang ada tidak diberikan jalan, diberikan akses. Nah, saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan bahwa di negara ini adalah negara yang menjunjung hak asasi manusia. Di depan hukum kita sama. Saya warga negara yang baik. Saya dedikasikan diri saya ini untuk negara. Tetapi kenapa ketika kami mau melakukan hal yang baik, kami dihalangi? Bentar Pak. Dan ini Pak RT saya, yang notabene sudah saya sampaikan kami mau beribadah. Tapi senyatanya semua saudara bisa melihat orang-orang yang ada. Siapa yang menghalangi kami beribadah? Siapa yang menghalangi kami melakukan hal-hal yang baik untuk keselamatan jiwa kami? Malahan saya katakan, saya pastikan, saya selalu mendoakan lingkungan ini, Cipta Geraha Permai, Emerald City, bahkan juga seluruh Tegar Beriman yang ada. Tetapi apa jadinya? Doa-doa kita tidak pernah didengar. Kalaupun saat ini saya bisa berkata kepada saudara, ini adalah pertaruhan dari keselamatan kita. Amen. Tidak ada yang menghalangi kita untuk beribadah. Amen. Tidak ada yang menghalangi kita untuk mencapai suatu hal yang baik. Apalagi kemarin kita sudah melewati tahap-tahap pemilu. Pak Prabowo jamin kita dapat beribadah dengan baik. Amin. Kita dapat melakukan hak-hak warga negara yang baik. Kalau yang lain mempunyai hak yang sama, begitu juga kami diberikan hak yang sama. Saya tidak pernah mendiskriminasikan yang lain. Tetapi kenapa saya sekarang didiskriminasi? Udah Pak Pendeta. Ya. Nanti bicarakan lagi. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak, selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Saya dengan Pendeta David Herson. Ya. Saya kebetulan saya dapat video bahwa terjadi pelarangan tempat ibadah yang ada di Bogor di tempatnya Bapak. Betul. Nah, tadi saya sudah laporkan, saya kirim juga Pak videonya tadi ke tim, ke staffnya Mas Wapres. Oh, ya. Nyampe ke Mas Wapres? Betul. Saya juga tadi kirim ke timnya Pak Prabowo juga. Nah, kondisi sekarang bagaimana Pak? Untuk kondisi sekarang sekitarnya aman. Ya, puji Tuhan. Ya, tapi kan kita nggak tahu hari Minggu, tetapi hari Minggu saya sudah sampaikan kepada jemaat dan semuanya kita tetap ibadah. Ya. Jadi ini dalam proses ke depan yang mengenai orang-orang yang kemarin yang intoleran itu ya mungkin dalam hal ini mereka merasa mereka menang, tetapi ya artinya saya berpikir jauh supaya tidak terulang lagi hal-hal demikian. Betul. Karena kan khususnya di Kabupaten Bogor ini selalu terulang, apalagi dalam bulan-bulan Desember ini perayaan Natal kan. Jadi saya mengharapkan sekali ya ke depan tidak ada lagi. Jadi hal ini harus diselesaikan atau dituntaskan semuanya. Betul Pak. Kemarin waktu terjadi pelarangan itu pihak keamanan setempat bagaimana Pak? Ada Muspika, ada camat,
Kapolsek Koramil. Tetapi kan ketika kami berdiskusi dan saya bilang tolonglah portal yang ditutup ini dibuka karena jemaat kami, undangan kami mau masuk terhalang dengan portal itu, maka mereka menghalangi portal itu dan duduk di depan portal yang orang-orang itu. Nah, dari nego itu selama dari jam 12 sampai jam 3 tidak ada untuk memberikan perintah kepada warga yang menutup portal itu dibukakan karena sudah jam 3. Seharusnya kan kami sudah mulai ibadah. Saya minta izin kepada camat, kepada polsek, kepada Koramil dan orang-orang yang ada di situ. Saya akan menyampaikan kepada jemaat saya karena ini adalah hal yang sangat-sangat sensitif kan? Betul. Nah, saya menyampaikan itu di depan portal itu. Saya juga detik-detik terakhir sebelum saya menyampaikan itu, saya minta tolong dong dibukakan. Sebab ini kan ada hak kami hanya beribadah. Betul Pak. Kami melakukan yang baik, tidak pernah melakukan dan tidak pernah meresahkan. Bahkan kalau saya selalu memberkati lingkungan kami. Tapi terakhir untuk pihak dari camat, pihak keamanan, mereka bagaimana Pak? Akhirnya portal itu dibuka? Enggak, sampai kami setelah saya berdiri portal itu kan tidak juga dibuka. Padahal camat, kapolsek, mereka dari polsek mereka hadir di situ. Hadir di situ. Baik Pak, kita nanti kami akan kawal terus Pak, karena di pemerintahan Prabowo Gibran, Presiden dan Wakil Presiden menjamin Pak bahwa setiap warga negara berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing Pak. Pasti nanti kami akan kawal, apalagi saya juga pendeta Pak, kita pasti akan kawal Pak. Iya. Terima kasih Pak David. Siap, semangat terus melayani Pak Niki. Nanti keep kontak Pak, kalau ada hal-hal seperti apa, gangguan lagi nanti tolong kontak ke saya Pak. Baik. Nah, kita saling support, kita saling bantu, karena semua kita berhak dan dapat hak yang sama untuk kita beribadah di Republik ini. Iya. Semangat terus Pak Niki, semangat terus melayani Pak. Selamat Natal Pak, selamat Natal. Selamat Natal. Tuhan berkati Pak, Tuhan berkati. Nah teman-teman, itulah dia paparan dari Permadi Arya, di mana ia memaparkan ada 17 kasus intoleransi atau pengusiran, pembubaran ibadah yang terjadi pada tahun 2024 ini, terjadi yang dialami oleh umat Kristiani di Indonesia, saudara. Ya, sungguh miris terjadi. Mau dibawa kemana negara ini? Seolah-olah negara ini adalah negara yang memiliki satu agama. Padahal negara Indonesia ini beragam agama. Tidak hanya satu agama, ada 6 agama yang disahkan berhak ada di negara Indonesia ini. Tetapi para makhluk tertentu yang menganggap diri mayoritas dan menganggap diri negara ini kepunyaan mereka, mereka berani sekali mengusir ibadah umat Kristiani. Terakhir kejadian di Bogor, di mana umat Kristiani di sana mereka Natal di gedung gereja, padahal mereka sudah melakukan yang terbaik, mempersiapkan diri untuk merayakan Natal. Tetapi apa yang terjadi pada hari Natal? Mereka ditolak, diusir oleh orang-orang berpeci, orang-orang yang mengaku beragama, dan orang-orang yang mengaku bertuhan. Ya, tetapi pertanyaannya, orang-orang ini adalah orang-orang yang mengaku beragama dan mengaku bertuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhannya mengajarkan hal-hal demikian? Apakah Allahnya mengajarkan untuk mengusir ibadah agama lain? Ini pertanyaan yang patut kita pertanyakan. Karena kenapa? Karena mereka mengaku diri adalah seorang yang beragama dan bertuhan. Masa ada Tuhan yang menyuruh umatnya untuk
mengusir dan menolak ibadah agama lain. Ini semua miris sekali terjadi di bangsa ini. Sudah beberapa kali terjadi. Di tahun ini ada 17 kasus terjadi. Setelah pelantikan Prabowo Gibran, ada 3 kasus yang terjadi pengusiran ibadah umat Kristiani. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Permadi Arya, bahwa negara ini hadir untuk menyelesaikan kasus-kasus intoleransi, bukan membuat simbol-simbol intoleransi. Padahal jauh dari kata negara toleransi. Mengapa masih banyak umat Kristen belum merdeka secara total dalam menyembah Tuhannya, dalam beribadah, di dalam memuji Tuhannya? Padahal konstitusi menjamin kemerdekaan tiap-tiap orang yang memeluk dan meyakini agama masing-masing. Jangan-jangan hanya orasi saja yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, seperti yang digaungkan oleh Presiden Jokowi, yang hanya menghimbau saja, hati-hati. Bahkan ia sudah berjanji untuk mencabut SKB 2 Menteri. Pada akhirnya dia sampai pada akhir jabatan tidak kunjung dia melakukan apa yang dia janjikan itu. Mengapa SKB 2 Menteri harus dicabut? Karena inilah alasan orang-orang tertentu memakai dasar SKB 2 Menteri ini untuk menolak ibadah dan agama lain di tengah-tengah mereka. Ya. 10 tahun Pak Presiden Jokowi menjabat sebagai presiden, tak kunjung ia mencabut SKB 2 Menteri. Kemudian dia tak kunjung ia menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Indonesia ini. Di dalam pemerintahan Pak Presiden Jokowi tidak menjadi fokus dan perhatian utama terkait dengan pengusiran dan bubaran ibadah umat Kristen di Indonesia. Tidak menjadi pusat atau fokus atau perhatiannya sendiri di dalam kepemimpinan, sehingga terjadi di mana-mana dan semakin hari semakin merajalela. Dan ini sangat miris sekali terjadi. Kami berharap kepada Presiden Prabowo Subianto pada masa jabatan 5 tahun ke depan, ingat janjinya, toleransi ditegakkan. Jangan hanya sibuk dengan hal-hal yang lain lalu mengabaikan ini. Speak terbuka kepada Presiden Prabowo Gibran, kiranya penyelesaian dan pemberantasan intoleransi di bangsa ini adalah menjadi bagian fokus dan perhatian utama yang secara masif dari tugas Presiden Prabowo Gibran sebagai presiden. Itu yang kami, karena kenapa? Kami umat Kristiani sudah muak kelakuan para intoleransi ini. Sudah muak aksi-aksi mereka ini, kami sudah muak. Dan jangan sampai kami umat Kristiani habis kesabaran. Dan oleh sebab itu, sekali lagi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming menjadi fokus dan perhatian khusus kasus-kasus ini, karena memicu konflik antara sesama, bisa-bisa terjadi pertikaian antara saudara. Oleh karenanya, kiranya video ini ditonton dan diviralkan supaya Prabowo dan Gibran segera menindaklanjuti kasusnya. Demikian video saya kali ini, saya bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.